Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Paramita dari kelompok 10 kelas A2 Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang poset. Himpunan urut parsial. Suatu relasi R pada himpunan S dikatakan urut parsial pada S jika R bersifat yang pertama refleksif. A-RA untuk setiap A elemen S. Yang kedua, antisimetris yaitu A-RB dan B-RA maka A sama dengan B. Dan yang ketiga, transitif yaitu jika A-RB dan B-RC maka RC himpunan S berikut dengan urut parsial pada S. Dikatakan himpunan urut parsial atau poset partially ordered set. Diagram poset. Misal S adalah suatu himpunan urut parsial dan sebut A dalam S adalah suatu yang mendahului dari B atau B sesudah A ditulis A kurang dari sama dengan B jika A kurang dari B tetapi tidak ada elemen dari S yang terletak di antara A dan B. Jadi, tidak ada X dalam S sedemikian sehingga A kurang dari X kurang dari B. Misal S adalah suatu poset yang hingga, maka urut pada S diketahui secara lengkap jika kita mengetahui semua pasangan A, B dalam S sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan B, jadi relasi kurang dari sama dengan pada S. Sehingga X kurang dari Y, jika dan hanya jika terdapat elemen X sama dengan AO, A1 dan seterusnya AN sama dengan Y, sedemikian sehingga AO kali 1 kurang dari sama dengan AO untuk 1 sama dengan 1. Menurut diagram dari suatu poset S yang hingga kita artikan suatu graf berarah di mana vertex adalah merupakan elemen dari S dan akan terdapat busur yang menghubungkan A dan B jika A kurang dari sama dengan B dalam S. Dalam menggambarkan suatu arah panah dari A ke B, kita kadang-kadang menempatkan B lebih tinggi daripada A dalam diagram dan garis dari A ke B mengarah ke atas. Pada diagram S terdapat suatu path berarah dari suatu vertex X ke vertex Y jika dan hanya jika X kurang dari Y. Juga tidak terdapat sebarang keikel dalam diagram S karena unit relasinya adalah antisimetris. Materi yang kedua yaitu supremum dan infimum. Misal A adalah subhimpunan dari poset S sebuah elemen M pada S dikatakan batas atas karena A jika M didahului setiap elemen. A adalah subhimpunan dari poset S sebuah elemen M pada S dikatakan batas atas karena A jika M didahului setiap elemen dari A. Jadi, jika setiap A elemen A diperoleh X kurang dari sama dengan M. Yang kedua, jika suatu batas atas dari A mendahului setiap batas atas yang lain dari A, maka dikatakan supermum dari A dinotasikan dengan sub A. Yang ketiga, dengan cara yang sama, sebuah elemen M dalam poset S dikatakan batas bawah dari suatu subhimpunan A dari S jika M mendahului setiap elemen dari A. Jadi, jika Y dalam A, maka M kurang dari sama dengan Y. Jika batas bawah dari A didahului setiap batas bawah dari A, maka dikatakan infimum dari A dan dinotasikan dengan inf A atau inf A1 dan seterusnya AN. Saya akan membahas contoh soal poset dan penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan B, AB. Hasil kali Charles dari A dan B adalah penyelesaiannya AXB tambah himpunan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, dan hasil kali Charles A dan B adalah BXA sama dengan himpunan A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Yang kedua, diketahui A, himpunan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, kosong, 1, 2, 3, 4, dan 5. Suatu relasi R didefinisikan sebagai berikut. R sama dengan himpunan XY, X, Y elemen A, XY lebih dari 0. Periksa apakah R refleksif atau tidak. Pembahasannya, ambil X sama dengan 0, himpunan 0 elemen A, karena 0 kali 0 sama dengan 0. Maka, himpunan 0,0 elemen R dengan demikian
ada X elemen A sedemikian hingga himpunan X, X bukan elemen R. Ini berarti bahwa R tidak refleksif. Contoh soal yang ketiga. Misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat positif, relasi kurang dari sama dengan, atau dibaca lebih kecil atau sama dengan, adalah sebuah relasi pada Z. Periksa apakah himpunan Z dengan relasi kurang dari sama dengan atau dinotasikan dengan Z dengan lambang kurang dari sama dengan merupakan poset atau bukan. Penyelesaiannya, ada 3 sifat yang harus diperiksa, yaitu refleksif, antisimetris, dan transitif atau bukan. Penyelesaiannya, ada 3 sifat yang harus diperiksa, yaitu refleksif, antisimetris, dan transitif. Yang pertama, karena untuk setiap X elemen Z berlaku X kurang dari sama dengan X, maka sifat refleksif dipenuhi. Yang kedua, karena untuk setiap X Y elemen Z dengan X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan X, berarti bahwa X sama dengan Y, maka sifat antisimetris dipenuhi. Yang ketiga, karena untuk setiap A, B, C elemen Z dengan A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, berlaku A kurang dari sama dengan C, maka sifat transitif dipenuhi. Karena 3 sifat terpenuhi, maka Z kurang dari sama dengan merupakan poset. Atau, maka himpunan Z kurang dari sama dengan merupakan poset. Contoh soal yang keempat. Dari soal sebelumnya diketahui bahwa himpunan Z kurang dari sama dengan merupakan poset. Periksa apakah poset himpunan Z kurang dari sama dengan merupakan rantai atau bukan. Pembahasannya, karena untuk setiap X, Y elemen Z berlaku X kurang dari sama dengan Y atau Y kurang dari sama dengan X, maka himpunan Z kurang dari sama dengan merupakan rantai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fatika Sari. Saya akan menjelaskan contoh soal letik dan pembahasannya. 1. Himpunan Z adalah himpunan bilangan bulat positif. Relasi kurang atau sama dengan adalah sebuah partial order pada Z. Apakah hal tersebut berlaku pula untuk relasi kurang dari? 1. Karena setiap bilangan bulat sama dengan dirinya sendiri disebut sifat refleksif. 2. Karena A kurang dari B dan B kurang dari C kecuali A sama dengan B, sifat asimetris. 3. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C, sifat transitif. Nomor 2. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 12. Anggap pengurutan parsial dari pembagian pada himpunan A jika A dan B, A kurang dari B, jika dan hanya jika A per B. Nomor 3. Misalkan P adalah himpunan semua faktor dari 24. Definisikan A kurang dari B sebagai B habis dibagi A kali B adalah pembagi persekutuan terbesar dari AB, dan A kali B adalah kelipatan persekutuan terbesar dari AB. Tunjukkan bahwa P kurang dari adalah letis. Bahwa B kurang dari adalah sebuah poset. A. Karena untuk setiap X, P berlaku X kurang dari X, maka sifat refleksif dipenuhi. B. Antisimetris dipenuhi sebab untuk sebuah X, Y, E, P dan X kurang dari Y dan Y kurang dari X berlaku X sama dengan Y. Nomor 4.
Bila diketahui B adalah semua faktor dari 18 dengan ketentuan A lebih besar B sebagai Y habis dibagi A kali B sebagai pembagi persekutuan terbesar AB, A tambah B sebagai kelipatan persekutuan terbesar AB. Selidiki apakah B kali tambah adalah lattice. Jawab. B sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Bukti poset. Refleksif A kali EB memenuhi XB, X maka X sama dengan X. Simetris AX YEB jika XB Y F Y BX maka X sama dengan Y. Transitif AX, Y ZEB jika XB Y YBZ maka XBZ diagram Hasse. Misal L adalah suatu himpunan yang tidak kosong tertutup terhadap dua buah operasi binari disebut match dan join yang bisa dinyatakan dengan A dan V. Maka L dikatakan suatu lattice jika aksioma berikut dipenuhi di mana A, B, C adalah sembarang elemen dalam L. L. Hukum komunikatif 1A AB sama dengan BA. Kadang-kadang kita menyatakan lattice dengan notasi L, A, V, di mana kita akan menunjukkan operasi-operasi mana yang memenuhi. Dua dari sembarang pernyataan dalam lattice L, A, V definisikan sebagai pernyataan yang diperoleh dengan menukar A dan V. Lattice yang terbatas suatu lattice L dikatakan mempunyai batas bawah O jika sembarang elemen X dan L berlaku O lebih besar dari X. Dengan cara yang sama, L dikatakan mempunyai batas bawah 0 dan batas atas sehingga suatu lattice mempunyai identitas A V1 sama dengan 1, A V1 sama dengan A V0 sama dengan A 0 sama dengan 0. Lattice distributif. Suatu lattice L dikatakan distributif jika untuk sembarang elemen A, B, C dalam L memenuhi L hukum distributif. Lattice berkomplement. Misal L adalah lattice yang terbatas dengan batas bawah O dan batas atas. 1. Misal A sembarang elemen dari L sebuah elemen X dalam L dikomplement dari jika A Vx sama dengan A dan A X sama dengan 0. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.